Pemirsa, perayaan hari ulang tahun ke-79 TNI dibayangi situasi global yang panas, bahkan disebut berpotensi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Perang saat ini adalah perang gaya baru yang melibatkan teknologi secara intensif. Benarkah prajurit berotak akan lebih bermanfaat daripada prajurit berotot? Inilah Top Review. Perayaan HUT ke-79 TNI diwarnai pameran defile dan alutista TNI. Ada yang unik dalam pameran defile alutista di mana masyarakat tampak ikut dalam kendaraan-kendaraan tempur tersebut. Selain menikmati pameran alutista, masyarakat juga bisa ikut berada di dalam kendaraan-kendaraan tempur yang biasa digunakan oleh prajurit TNI. Masyarakat menaiki kendaraan truk lapis baja, bahkan hingga kendaraan tempur tank baja yang juga didampingi oleh prajurit. Sebelum peragaan defile alutista, rangkaian acara tersebut dibuka dengan atraksi penangkal serbu. Sejumlah prajurit TNI menampilkan kebolehannya dengan turun dari atas puncak Monas menggunakan tali. Mereka tampak menggunakan api suar beragam warna saat turun dari atas Monas. Tak sampai di situ, atraksi pertempuran detasmen kavaleri berkuda juga membuat kagum. Mereka menunjukkan kemampuannya mulai atraksi melompati halang rintang hingga melakukan mode penyerbuan lengkap dengan senapan laras panjang dan pedang. Ini pertunjukan yang menarik sekaligus pertanggungjawaban moral TNI sebagai abdi negara, penjaga kedaulatan negara, bahwa alutsistanya akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tentu tantangan yang akan dihadapi TNI di tengah geopolitik global yang semakin panas, mau tidak mau TNI harus segera memodernisasi alat utama sistem senjatanya, dan juga TNI harus familiar dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena perang ke depan itu sudah bukan lagi perang generasi ketiga, tapi perang iptek. Karena itu bagaimana TNI itu harus belajar banyak dari bagaimana senjata drone menjadi sebuah pilihan pada saat Rusia menginvasi Ukraina, kemudian juga cyber juga dilakukan oleh Iran sebagai balasan ke Israel dengan menjam drone-drone atau radar-radar militer Israel, sehingga baru dilakukan serangan-serangan. Jadi tentu berbeda dengan generasi pada Perang Dunia Kedua, penggunaan bom di Hiroshima Nagasaki. Waktu itu harus membawa senjata dengan peralatan pesawat terbang yang cukup banyak. Kali ini tidak cukup tekan tombol. Karena itu Indonesia juga harus segera memperbaiki ilmu pengetahuan dan teknologinya serta alutsista. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menghadiri upacara puncak peringatan HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan disambut langsung oleh Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pada upacara yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat ini, Presiden Jokowi bertindak sebagai inspektur upacara dan sempat melakukan pemeriksaan pasukan bersama Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto dengan menggunakan rantis maung buatan PT Pindad. Presiden Jokowi juga menyematkan tanda kehormatan kepada sejumlah prajurit TNI. Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih atas loyalitas dan pengabdian prajurit TNI bagi rakyat, bangsa, dan negara. Jokowi juga berterima kasih kepada Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia. Dan secara khusus, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertahanan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, sekaligus sebagai Presiden terpilih, yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai macam tantangan, dengan memodernisasi alutsista, mendorong industri pertahanan dalam negeri,
memperkuat diplomasi pertahanan di kancah global, dan masih banyak lagi. Modernisasi alutsista dipandang sebagai menjadi salah satu kunci untuk menghadapi perang baru yang potensial terjadi dalam waktu dekat. Saat ini prajurit dituntut bukan hanya kuat secara fisik, tetapi otaknya harus kuat karena potensi perang saat ini akan menggunakan senjata cyber. Ya, tentu harus meningkatkan sumber daya manusianya, tidak lagi dalam perang cyber di era global ini. Seorang letnan atau kapten juga harus mampu berpikir seperti kolonel, dan kalau perang cyber itu kita harus bisa berada di negara lain yang kira-kira mengancam kedaulatan kita tanpa diketahui oleh negara lain. Karena itu profesionalisme, sumber daya manusia itu juga harus dikedepankan, bukan lagi kita mengandalkan militer yang kuat secara fisik, tapi otaknya juga harus sangat kuat karena ini tantangan perang cyber. Slamet Genting juga menekankan pentingnya peningkatan anggaran pertahanan di tengah situasi global yang memanas. TNI menurut saya juga tentu harus dipikirkan juga anggarannya yang harus dibenahi. Saat ini ada 165 triliun anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI. Saya kira dengan situasi global yang sangat panas dan PC war, tinggal sejengkal perang dunia ketiga akan terjadi, tidak ada pilihan lain. DPR juga harus memikirkan kalau harus dilakukan APBNP untuk menambah kekuatan militer kita di tengah kepungan perang dingin antara Amerika berhadapan dengan Rusia dan Cina begitu. Yang pasti ada perubahan paradigma perang yang tidak lagi mengandalkan perang konvensional, tetapi lebih menekankan pada kekuatan cyber. Dalam situasi ini prajurit berotot memang penting, tapi jauh lebih penting memiliki prajurit berotak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.